Semesta masih belum seimbang. Ada harmoni yang agak sulit diupayakan, sehingga harus diantisipasi dengan waspada. Itulah pesan alam yang disampaikan kartu tarot yang dibaca paranormal berjuluk Nyai MG. Bencana masih akan mendominasi perjalanan tahun ini. Salah satu yang perlu disikapi adalah bencana dari unsur air. Sehingga Nyai MG mewanti-wanti untuk menjauh dari bibir pantai. Secara tegas, ia berpesan agar menghindar plesir di pesisir. Lebih dari semua itu, kehidupan sosial dan ekonomi juga belum terlihat ada tanda-tanda kondusif. Dari sisi perekonomian, bahkan bakal muncul krisis yang berat sehingga butuh perjuangan yang tidak ringan. Pilihannya memang hanya berjuang atau tumbang. Lantas, itukah yang membuat elit-elit paranormal sedang dikumpulkan untuk membendung malapetaka? Bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Siapa yang tahun ini pernikahannya bakal menggemparkan? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Melewati pertengahan Februari untuk kemudian memasuki fase akhir bulan kedua tahun 2025, tetap waspada. Tingkatkan kehati-hatian di semua lini. Jangan ada yang lengah, jangan biarkan diri terlena. Lewat kartu tarot, paranormal berjuluk Nyai MG melihat ada tanda-tanda tidak baik bakal terjadi di tahun ini. Apalagi kartu tarot yang pertama muncul mengisyaratkan untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk. Kondisi alam juga sedang tidak kondusif, sehingga banyak bencana yang memberi ancaman, mulai dari air, bencana dari perut bumi, hingga yang berasal dari api akan menjadi ancaman. Di sini sudah kartunya ada yang keluar. Ada Seven of Swords. Seven of Swords di sini adalah bencana yang akan terjadi ke depannya, bersiap. Ya, bersiap menghadapi satu, ekonomi sekarang lagi diguncang, kejadian-kejadian alam, satu, hujan, dua, panorama cuaca lumayan ya, agak berbeda ya. Ini sepertinya tahun ini mulai ada pengikisan. Kalau kartu ini sudah keluar, kita bisa taki-taki. Jaga kesehatan untuk para pengusaha. Sekarang memang lagi turun. Rangkaian bencana memang tidak bisa dihindari. Semesta sedang merayakan pancaroba dalam skala besar. Indonesia yang berada di zona bencana harus selalu waspada dengan setiap pertanda alam agar segala mara bahaya bisa diantisipasi dengan baik. Tahun ini alam berada dalam fase penyaringan. Semua yang tidak bisa mengikuti ritme alam akan tergeser. Dari sisi ekonomi dan sosial juga terjadi gejolak yang tidak ringan. Semua orang harus berjuang dengan sangat keras atau dia akan tumbang. Kita kalau tidak fight, kita pasti tumbang. Jadi pesan dari aku, kuatkan imanmu, kuatkan iman. Tetap berdoa, minta yang terbaik sama Tuhan. Sekarang lagi mengeliminasi orang-orang yang kuat. Maksudnya eliminasi orang kuat itu siapa yang bertahan, misalkan di wirausaha bertahan, dia akan fight nanti ke depannya, bakal maju. Tapi kalau yang udah tumbang, zaman sekarang 2025 dia akan habis. Kondisi yang berat nyaris tak bisa dipecahkan hanya secara nalar.
Itu yang membuat dunia spiritual ikut mengambil peranan, tidak lagi secara rahasia, tapi sudah mulai terang-terangan. Saat ini pun semua ahli spiritual tingkat tinggi sedang dicari dan dikumpulkan untuk mencegah hal-hal yang buruk. Ilmu mereka dibutuhkan agar segala yang tidak baik di tahun ini bisa dibendung. Mereka dicari dengan sangat teliti agar benar-benar bisa membantu melindungi semua orang. Lagi pada dicari ini, para pesohor, petinggi-petinggi spiritual yang memang mumpuni di bidangnya lagi dicari. Ya, ini mereka dicari untuk menstabilkan situasi yang sekarang lagi gonjang-ganjing. Ibaratnya tentang alam, menjaga gunung ada bagiannya, menjaga laut ada bagiannya. Itu para pesohor tingkat spiritual yang tinggi lagi turun gunung tahun ini. Hati-hati, bencana tidak hanya tentang alam. Tahun ini dalam ramalan Nyai MG akan datang wabah yang berbahaya. Virusnya menyerang alur pernafasan, dimulai dengan flu berat. Wabah yang mengancam bisa menerpa siapa saja, tidak peduli tua atau muda, orang kaya atau miskin. Virus juga bisa menyerang lewat jalur psikis, terutama orang-orang sibuk yang mengalami yang dibuat stres oleh pekerjaan dan berbagai kemelut hidup. Kebanyakan orang lagi stuck dengan kemelut perekonomian dan itu nyambung sama mental. Nyambung sama mental yang terasa stuck di pekerjaan, mumet dan itu nyambung sama fisikis nanti sama kita ya. Fisikis sama kita nyambung. Kalau wabah sih ya sama aja, kalau kita bilang flu iya, batuk iya. Wabahnya kayak gitu, enggak yang gimana gitu, enggak. Cuman seperti ciri-cirinya seperti itu. Flu berat, kepala, sakit badan. Selain ramalan yang serba buruk bakal terjadi tahun ini, Nyai MG juga wanti-wanti benar kepada semua orang untuk menjauh dari pantai. Kepada para wisatawan diharap untuk mengurangi plesir ke pesisir, sebab ada tanda-tanda bencana besar yang berasal dari tengah laut. Nyai MG merasakan bencana yang berasal dari unsur air bisa sangat membahayakan. Jangan main dulu ke pantai ya, gitu aja. Bencana di elemen air berarti ya? Yes. Jangan ke pantai untuk diprediksi sepanjang 2025 ini. Ya. Tidak hanya di tingkat alam semesta yang mengalami gonjang-ganjing, dari dunia para selebriti juga akan banyak peristiwa yang mengguncang. Salah satunya, skandal cinta terlarang yang terkuat, melibatkan seorang selebgram dengan nama besar. Dia punya backing oke, duitnya oke, tapi dia perselingkuhannya nanti mencuat. Kabar bahagia juga akan datang dari panggung hiburan. Sebab tahun ini, Billy Syahputra diprediksi bakal menemukan jodoh untuk kemudian melangkah ke pelaminan. Tapi memang siapa jodoh adik kandung Olga Syahputra itu masih menjadi teka-teki. Saat ini, Billy diketahui sedang dekat dengan seorang gadis Eropa Timur yang cantik, namun mungkinkah menikah dengannya? Itu yang misterinya. Ada satu yang bakalan melangsungkan pernikahan. Adiknya almarhum Olga. Oke, itu yang bakalan melangsungkan pernikahan. Bencana dan segala yang menakutkan diramalkan terjadi tahun ini, sehingga dipesan untuk menjauh dari pantai. Tapi benarkah selain ada wabah, kondisi ekonomi juga masih sangat berat? Mengapa ada sinyal harus mewaspadai rekan bisnis? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was.
Tahun 2025 sepertinya ada penekanan khusus untuk mewaspadai munculnya virus baru. Sebab tidak hanya ramalan Nyai MJ, prediksi tentang wabah juga disampaikan oleh paranormal Velin Ratu Ayu. Penyakit baru yang jika tidak diantisipasi bakal menjadi pandemi ini menyerang pernafasan. Gejalanya mirip seperti COVID-19, tapi memang tidak seberat COVID. Walaupun jauh lebih ringan dari zaman corona, namun dampaknya tetap berat, apalagi sampai mengancam kondisi perekonomian. Velin melihat dampak wabah ini akan ada pembatasan-pembatasan atau lockdown yang membuat perekonomian ikut mengalami guncangan. Di tahun 2025 ini kita akan menghadapi adanya wabah penyakit baru yang berkaitan masih dengan saluran pernafasan dan juga flu ya, yang berkaitan dengan seperti yang kita kejadian sebelumnya, yaitu COVID varian baru, dan bahkan juga di sini di beberapa daerah wilayah Indonesia juga sudah merebak. Ada satu wilayah juga di daerah bagian timur Jawa Timur, ke timur lagi itu juga satu kampung, satu daerah terkena wabah tersebut. Dimulai dari sesak nafas, kemudian juga susah bernafas, sampai dengan di sininya dia mengalami gondongan kalau kata orang Jawa, atau kayak macam bisul gitu ya, sudah ada. Dan juga baru-baru ini juga ditemukan juga ada orang yang sudah terjangkit COVID juga. Dan aku memprediksi di tahun 2025-2026 ini akan adanya keterbatasan aktivitas untuk bidang ekonomi, disebut lockdown juga hampir serupa, tapi ini agak lebih tidak seketat dulu ya. Wabah hanyalah salah satu yang mengancam, karena di tahun ini masih banyak bencana yang tak kalah hebat. Banjir tetap memberi ancaman hingga pertengahan Februari ini. Apalagi curah hujan yang masih tinggi bisa membuat banyak kota lumpuh karena banjir. Ironisnya, di saat masih banyak hujan dan banjir, kebakaran justru terjadi di kota-kota besar. Kemudian masih banyak fenomena lainnya masih berkaitan dengan air. Aku lihat di sini karena aku melihat di sini adanya pusaran air yang aktif dan juga sangat besar, dan ini juga pusarannya itu membuat beberapa wilayah bagian Indonesia masih dengan terendam air. Dan juga di sini aku lihat adanya letusan gunung berapi dan menyebabkan lava panas juga di beberapa daerah, akan ada ledakan gunung. Dan di sini ada kobaran api juga yang aku lihat di beberapa wilayah Indonesia, tapi ini bukan dari api ini bukan berasal dari bukan berasal dari pohon ya, pohon yang terbakar, tapi ini adalah suatu kayak aliran listrik yang putus. Ini juga akan membakar suatu pabrik dan juga perumahan. Itu juga akan marak serta disertai dengan angin yang kencang, masih dengan didominasi angin puting beliung. Badai matahari diprediksi menjadi fenomena alam yang sangat mengancam, terutama dampaknya yang bisa sangat menakutkan. Bumi akan mengalami gejolak, sementara manusia dibuat terbelalak oleh banyak perubahan terjadi. Internet akan mengalami gangguan hebat akibat badai matahari yang parah. Belum lagi bencana yang dipicu oleh penurunan gravitasi bumi. Akan ada fenomena alam yang luar biasa, kemungkinan besar akan terjadi di Januari-Februari, di mana letak bumi akan lurus ya dengan planet-planet lainnya. Itu juga fenomena di tahun ini. Kemudian ada beberapa meteor yang akan juga ini dari langit kemudian juga akan turun ke bumi ya, ke bumi kita, dan akan ada ledakan yang luar biasa yang akan terjadi juga di tahun 2025 ini. Di sini akan ada badai matahari yang aku prediksikan di sekitar bulan 6, bulan 7. Ini juga badai matahari ini nanti akan menyebabkan kita akan kehilangan
satelit untuk komunikasi. Tentunya juga akan memporak-porandakan perekonomian ya, dan ini juga akan terjadi di tahun 2025 aku prediksi, karena ini sudah dekat, kemungkinan di 2025 kalau misalnya meleset di tahun 2026, dan ini juga tentunya akan mempersulit komunikasi dan akan mati ya internet, listrik semuanya, dan akan adanya penurunan gravitasi bumi yang akan merusak navigasi untuk kendaraan-kendaraan di udara, seperti kecelakaan pesawat juga akan marak di tahun 2025 ini. Kemudian kalau dari laut, tentunya dengan gelombang laut yang saat ini ya, pusaran air yang begitu besar ini, tentunya juga di wilayah perairan juga akan berdampak kepada perjalanan yang sedang melakukan perjalanan di laut, juga akan ada nanti di tahun ini juga kapal laut yang akan tenggelam. Bencana rasa-rasanya tidak hanya terjadi pada alam, tapi juga kehidupan, termasuk kehidupan para selebriti. Tapi benarkah akan ada artis senior yang meninggal dunia? Mengapa di tahun ular kayu ini perlu mewaspadai rekan bisnis? Jangan lupa saksikan Was Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuliah, penonton Was Was. Serangkaian gejolak alam sudah pasti harus diwaspadai. Apalagi banyak pertanda buruk yang bisa menjadi kenyataan. Tapi rupanya yang juga kurang kondusif ialah kehidupan para selebriti. Velin Ratuayu melihat akan banyak terjadi peristiwa yang menghebohkan. Tidak hanya urusan kawin cerai, tapi juga munculnya skandal cinta terlarang. Belum lagi kabar duka meninggalnya artis senior yang pernah punya nama besar. Sementara itu, kasus narkoba seperti rutin terjadi setiap tahun. Sehingga lengkaplah tahun ini menjadi tahun yang banyak cerita duka. Juga akan terjadi, ada dari beberapa artis Indonesia juga nanti yang akan masuk ke dalam permasalahan tersebut, dan ini akan terjadi di tahun 2025. Kemudian ada beberapa artis juga yang akan menikah, dan ada beberapa artis yang akan bercerai. Kemudian kasus narkoba ya, dan kemudian juga di sini akan ada yang meninggal juga, artis senior dan artis muda juga di sini. Lebih banyak dukanya di tahun 2025. Menjelang tahun ular kayu, ternyata banyak yang tertipu. Sebab memang tipu daya akan semakin merajalela, terutama di dunia usaha. Bakal mengalami kondisi yang berat. Semua ingin hidup, tak peduli meski harus menghalalkan segala cara. Siklus alam juga sedang berjalan, sehingga mereka yang selama ini nikmat berada di posisi atas akan mengalami rotasi, sehingga merasakan susahnya berada di roda kehidupan paling bawah. Lukisan suram sepertinya memang menjadi milik para pengusaha, terutama karena di tahun ular kayu mengisyaratkan untuk waspada bahkan dengan teman bisnis. Sebab ini kita menghadapin ular ya, sio ular ini harap berhati-hati. Untuk sebagian bidang bisnis juga akan banyak tipu daya ya, tipu muslihat juga akan terjadi, di mana nanti bisnis-bisnis mereka yang sudah sudah di atas itu akan turun ke bawah, akan ada beberapa kehancuran bagi bidang ekonomi khususnya ini, dan kemudian akan bermunculan semacam kayak usaha kecil juga, tapi tidak akan bisa berkembang juga di tahun ini. Maka di tahun 2025 aku meyakini akan banyaknya kesulitan-kesulitan dalam hal ekonomi, politik maupun bencana alam yang terus akan kontinu sampai dengan di tahun 2027 dan 10 tahun ke depan. Karena kita sedang menghadapi saat ini adalah
akan adanya peradaban baru, yaitu kita sedang menuju akhir zaman. Selalu hati-hati. Tahun ini tetap ada bencana alam yang membahayakan keselamatan. Bumi belum tenang karena masih jauh dari harmoni. Sisi-sisi ekonomi pun memprihatinkan, sehingga hanya ada dua pilihan, berjuang atau tumbang. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Tuhan agar terhindar dari segala bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.